puterin lagunya kalau nggak salah cukur dulu kumismu, cukur dulu kumismu. Sekarang saya udah sampai di rumahnya Mega Selvia. Sebentar lagi kita sapa ya Mega Selvia. Mega, kita nggak boleh cipika-cipiki. Oh iya, benar. Jadi soalnya kita juga nggak pakai masker kan. Takutnya kalau pakai masker muka kita nggak kelihatan. Mega Selvia, kita lihat rumahnya di Bali. Saya juga penasaran kenapa sih memutuskan untuk stay di Bali, padahal dia punya rumah gede banget di Jakarta. Iya, biasa aja ya kan. Aduh, ih keren nih. Belum beres semua nih, jadi masih Ini belum beres nih. belum, karena sebelah sini belum, masih banyak yang belum. Aduh, keren Ini kan ini seperti villa di mana di Bali? bukan di mana ya, kayak di Santorini gitu ya. Biasa aja sih Nin. Itu maksudnya ala-ala ya. Ih, keren banget nih. Ini juga seger banget Nin sekarang Nin, fresh. Aku lagi Seneng ya Nin ya. seneng banget. Jadi Mega ini adalah sahabat temanku yang selalu memperhatiin aku waktu aku sakit. Ya dong, harus dong. Kita lihat yuk. Aduh. Ya, tapi itu belum beres semua nih, masih banyak yang belum. Jadi ini yang penting bisa ditempatin dulu aja udah. Iya. Ya enggak? Ini ala-ala resort ya. Jadi kita mau ini di mana nih, ngobrol di mana, Mes? Ini boleh. Di meja makan boleh. Terserah aja mau di mana Nin. Aduh, Mega rumahnya bagus banget. Aduh Nin, Ini ala ya. Ini ala-ala apa ini interiornya, desainnya? Ala-ala campur Nin. Ala campur ya. Campur. Jadi kita supaya ngerasa di Bali tapi ngerasa di Amerika juga, terus ngerasa di Mykonos juga. Jadi campur-campur. Jadi berasa liburan. Berasa setiap hari liburan. Setiap hari liburan. Terus kenapa sih memutuskan untuk di Bali? COVID. Karena COVID. Tapi kan sebelumnya berarti ini udah ada dong. Sebelumnya memang baru jadi, tapi kan belum selesai banget. Nah, jadi karena belum selesai banget, jadi sengaja pindah ke sini untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Gitu. Asal muasalnya sih sebenarnya itu. Nggak taunya kan COVID. Ya udah pikir daripada di Jakarta nggak tenang gitu kan. Deg-degan, parno segala macam, ya udah akhirnya Mega sama Dima mikir udah Dima kuliah online sini aja. Azra yang kerja pulang pergi kan. Azra sekarang udah kerja. Azra kerja di Bali? Jakarta. Oh, kerja di Jakarta. Baru lulus kan master. Jadi kan anak dua-duanya sekolah di Amerika. Ya. Yang Azra di NYU di udah New York. Udah lulus, udah kerja. Sekarang mau master Januari master. Jadi Desember Mega mau dropin lagi di New York untuk wisuda master. Atau ambil sekolah lagi? Iya. Sekolah lagi master. Orang udah kerja. Udah. Terus Dima kan tahun ketiga. Dima tahun ketiga sekolah tapi lagi online. Iya. Benar. Iya kan? Iya, itulah Mega Selvia. Sekarang kehidupannya banyak dengan keluarga dan sekarang banyak menghabiskan waktu di Bali karena masa COVID. Cuma nanti kalau udah selesai COVID, tadi kita udah dengar dia harus juga ngurusin anaknya kembali lagi sekolah di Amerika dan nanti lihat kondisinya gimana, mungkin bolak-balik Jakarta lagi. Iya. Luar biasa. Oke, sekarang kita Mega udah nyiapin aku apa? Itu karena Nindi dalam rangka penyembuhannya. Iya. Jadi makannya tuh nggak boleh makan yang nggak bener. Tapi Mega juga nggak tahu apakah Nindi suka apa enggak. Tapi mudah-mudahan suka. Ya lah, ini pokoknya ketemu Mega udah seneng banget. Jadi berapa kali tuh mau ketemu Mega kan? Apa namanya? Biasa kan kalau di Bali suka banyak teman, banyak teman. Benar. Nah, terus kali ini pengen banget ketemu. Iya. Pengen banget ketemu karena udah lihat di Instagram juga kan, aduh Mega keren banget sih rumahnya gitu kan.
Nggak sih, pengen rumahnya ke rumah sederhana aja nih. ketemu Mega juga, tanya apa kabarnya, terus dan juga teman-teman yang lain juga kan pasti pengen tahu Mega tuh sekarang apa kabarnya. Kabarnya baik-baik aja. Mukanya sih tetap cuman badannya agak tambah lebar lagi. rada-rada Arab India gitu. Terus tetap belum bisa kurus juga. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting disayang suami. Yang penting disayang suami, Mei. Yang penting happy aja ya, Nen ya. Kita udah begini udah happy. Kalau buat aku, Mei, yang paling mewah buat aku adalah sehat dan waktu. Bener. Waktu aku nggak tahu sampai kapan kan. Betul. Terus kalau udah pernah kena kanker tuh, ntar ininya lah sakit, ininya lah nggak bisa tegak, sarafnya lah kena, gitu. Jadi kalau alhamdulillah sehat banget sekarang ini. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, itu kan berarti berkat doa Mega kan. Iya dong. Jadi Mega selalu tanya kita sesama teman saling gimana support nih? Ya. Harus saling support terus. Ya nggak Nin? Terus Nindi mau yang mana dulu? Yang mana aja. Ini aja dulu kalian ini. Ambil aja nih langsung. Sambil aku mau ngobrol-ngobrol dulu, kita dengerin nih. Dulu ada tuh lagu Glamendi kan, sepotong aja nanti kita puterin lagunya. Kalau nggak salah, cukur dulu kumismu. Cukur dulu kumismu. Lagunya kalau nggak salah, cukur dulu kumismu. Cukur dulu kumismu. Nih, aku tuh kita ngomong sebagai temen nih. Sama-sama kita ibu rumah tangga, sama-sama punya anak, sama-sama menghadapi COVID. Ya. Mega bisa nggak sih kasih saran mungkin ya? Gimana punya anak gede yang sekolah online, sementara kita di rumah, anak-anak cuman mainnya sama laptop, kebanyakan bete. Iya. Marah-marah gimana ya, Mi? Bingung juga ya, Nin ya. Soalnya semua ibu-ibu, semua anak, semua suami, orang semua tua, rumah tangga, semuanya semua keluarga mengalami yang sama. Kebetulan Mega juga online, yang satu juga baru lulus sekarang lagi kerja. Semua serba terbatas. Yang kerja nggak bisa ini juga ya, bebas untuk makan kemana, pergi kemana, cuma di dalam kantor. Habis itu pulang juga harus langsung pulang. Yang satu lagi si adik kuliahnya itu juga jamnya terbalik-balik karena dia kuliah di luar. Siangnya dia tidur sepanjang hari, malamnya dia melek. Tapi di saat dia melek semuanya udah tutup. Ya nggak, Nin? Iya. Itu bikin stres nggak sih? Stres banget. Stres parah ya. Anak stres, kita orang tua juga stres dong pasti. Kita stres, tapi kan kita udah dewasa ya. Kita bisa meredam. Kita bisa lebih menyadari, oh harus dijalani, gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan nggak ngerti, dia nggak bisa ketemu teman, dia nggak bisa fun, dia nggak bisa bebas mau kemanapun. Jadi ya udah, akhirnya kalau Mega, karena anak Mega tuh hobi olahraga, jadi Mega anterin kemanapun dia mau. Selama itu olahraga yang tidak perlu ketemu orang lain. Misalnya contoh, dia mau main basket, syuting-syuting, Mega sama suami sama dia bertiga, kita syuting-syuting bertiga, syuting-syuting basket. Kalau dia mau sepak bola, kita pergi ke lapangan sepak bola.
Kalau dia mau jalan kaki, kita jalan kaki ke gunung kek, ke air terjun kek. Kebetulan kan di sini nemenin anak aja pokoknya. Supaya dia juga jangan stres. Tapi pastilah ngalamin ya. Anak-anak Mega juga ngalamin stres juga tanpa dia sadari. Dia bilang sih dia nggak stres, tapi kan kita ngelihat dia bete, dia marah-marah, cemberut, diajak ngomong susah, nggak mau diajak ngomong, bilang mau belajar, mau tidur, masa mau belajar mau tidur terus. Ini ya kadang-kadang ada beberapa teman sih yang juga merasakan bahwa ketika work from home, suami juga di rumah, istri juga di rumah, nothing to do, ada banyak gesekan akhirnya antara suami, istri, anak. Benar. Nah, Mega ngalamin nggak? Kebetulan kan Mega ketemu suami cuma weekend. Ada bagusnya juga nih. Ada bagusnya juga. Kalau ketemu terus-terusan mungkin juga bergesek-gesek. Tapi karena ketemunya cuma weekend, jadi adanya kangen. Dan suami juga dari Senin sampai Jumat udah capek sekali kerja, giliran weekend kan pengennya relax. Karena jadi suami Mega tuh kan kerja di Jakarta, jadi setiap weekend datang. Karena di Jakarta udah terlalu tegang, di sini tuh dia pengen relax. Ada bagusnya juga Mega rasa, daripada ketemu 24 jam dia tegang ngurusin kerjaan, apalagi suasana Covid gini-gini. Mega juga ngurusin anak pulang ke rumah denger ya pastilah ya. Yang dibilang tadi terjadi gesekan-gesekan. Berhubung Mega memilih untuk tinggal di Bali, itu jauh lebih baik, relax. Jadi suami pun datang ke sini betul-betul untuk istirahat. Anak Mega yang kerja juga datang ke sini untuk istirahat. Yang kuliah pun kalau weekend ketemu dedinya, ketemu kakaknya, dia bisa jalan-jalan sama-sama, kangen-kangen, bisa jalan sama-sama, makan sama-sama. Gitu. Jadi memang ada bagusnya juga, jangan terlalu sering ketemu juga. Karena kalau yang namanya terlalu penting, tapi terlalu ketemu juga. Iya, yang penting quality-nya. Mega ada pesan-pesan nggak untuk orang tua dan untuk istri? Untuk istri yang menghadapi masa-masa pandemi ini. Iya, orang tua itu maksudnya ibu apa Mega? Ibu kan. Mega. Kita sebagai orang kita tua sebagai ibu menghadapi anak-anak, terus kita sebagai istri menghadapi suami. Kalau untuk sebagai ibu ke anak-anak, super banyakin sabar. Jadi kita harus punya ekstra sabar. Karena pasti yang namanya anak, mereka tidak seperti kita. Kita kan udah banyak pengalaman, kita udah bisa lebih mengontrol emosi, kita logika kita juga jalan. Kalau anak-anak kan enggak. Aduh gini gitu, nggak sesuai dengan ini, bete marah ya gitu kan. Nah kita harus sabar. Terus kita cari apa yang dia suka. Jadi perhatikan ya, cari apa yang dia suka. Tapi jangan kita tajemin apa yang dia nggak suka, jangan. Misalnya gini. Yang dia nggak suka justru jangan kita Nggak usah dipertajam. Nggak usah dibahas. Jadi mendingan apa? Sukanya apa? Sukanya naik gunung, ayo naik gunung. Sukanya hiking, ayo hiking. Sukanya apa? Berenang, silakan berenang. Apa yang dia suka aja kerjain. Gitu. Jadi jangan lakukan apa yang gak usah kita jangan gitu dong, jangan gitu. Jangan, kalau menurut Mega jangan dipakein kata jangan gitu. Nggak boleh gitu ya, jangan. Mau apa? Ini yuk. Om Azra mau itu, ayo. Gitu loh. Jadi jangan kayak gitu dong, Azra, jangan gini. Jadi jangan kita ngatur. Jangan anak-anak sekarang nggak mau diatur emang. Jangan kita menyalah-nyalahkan. Seperti apa namanya menghakimi. Betul, kamu begini terus ngatur kamu gini aja. Ya. Dia merasa dia lebih tahu dari kita. Pasti ngamuk, pasti marah. Tapi kita tanya, Azra mau apa? Pengennya kemana? Azra hari ini mau apa? Mau ngapain? Dima mau apa? Dima sekarang ini. Pokoknya biarkan dia yang menentukan. Gitu. Biarkan anak yang menentukan, kita orang tua hanya memberi pandangan. Iya, kalau memang salah. Tapi Mega rasa anak-anak sekarang juga gak bodoh ya. Mereka juga tahu apa yang terbaik untuk dia. Pokoknya kalaupun dia melakukan yang salah, jangan kesalahannya itu yang kita tajemin. Kita alihin. Gitu. Kayak kemarin anak mereka sempat stres juga. Jadi jangan stresnya yang ditajemin. Dima mau main bola, skateboard. Jadi
Cari dia kegiatan-kegiatan yang bikin dia lupa dengan stresnya. Gitu. Sebagai istri. Kalau sebagai istri, kebetulan Mega tinggal di sini, otomatis kan Mega juga nggak ganggu dia yang lagi stres kerja kan, apalagi suasana COVID itu pasti sebentar ini ya. Sorry, ini anak. Ya sayang, Kak. Ya. Oh mami nggak hafal, telepon aja si Pak itunya. Kenapa sayang? Oh, ada kan? Oke sayang. Oke. Karena nggak ada sinyal dia mau telepon situ nggak bisa. Nah kalau sebagai istri, karena kebetulan Mega itu tinggalnya di Bali, banyak sekali kebaikannya ya. Jadi yang tadinya dia stres apa untuk pekerjaan, biarlah dia stres di hari-hari dia kerja, kita nggak ganggu. Tapi begitu weekend dia mau relax, kita welcome. Gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya sama aja ya. Biarkan seseorang itu ada di dunianya. Seperti kita me time ya, biar dia punya me time. Kita nggak perlu ganggu-ganggu, kita nggak perlu atur-atur. Ya. Tapi pada saat dia membutuhkan kita ada di situ. Benar, itu penting banget ya. Itu tips yang bagus banget dari Mega Selvia, bagaimana cara kita memanage anak-anak dan suami, keluarga di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Gitu. Nah, Mei kan kadang-kadang ada juga nih yang secara ekonomi terganggu nih pada masa-masa seperti ini. Mega ngalamin nggak? Silakan. Ya, semua orang di dunia pasti ngalamin. Di seluruh dunia pasti ngalamin. Betul. Ya kalau Mega karena berhubung semuanya lagi mengalami, ya kita kencangkan ikat pinggang, itu sudah pasti. Kencangkan ikat pinggang. Yang tidak perlu dibeli ya nggak usah dibeli. Yang bisa kita kerjakan sendiri kita kerjakan sendiri. Ini contoh kayak Mega di sini nggak ada pembantu, ya kita nyapu, kita beresin kamar, kita masak, ya nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Iya, kalau misalnya apa yang bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Nyuci baju, ya nyuci baju sendiri. Anggap aja lagi di luar negeri. Ya nggak? Jadi nggak harus kita harus bayar ini, bayar itu. Spend money yang nggak perlu. Iya, gitu ya. Jadi kita juga berhemat. Terus kita juga keluarkan apa yang kita potensi punya. Potensi yang selama ini mungkin dikerjakan ke orang lain, betul, kita bisa mengerjakan sendiri. Banyak juga kok orang sekarang lagi pandemi ini ada yang jadi chef, jualan ini, jualan itu, apapun keahlian kita digali supaya kita bisa menghasilkan sesuatu juga. Kayak Nindi juga. Nindi. Iya enggak, Nindi? Apa aja diusahakan. Iya dong. Dan banyak belajar dari apa yang Mega sharing ke aku ya, bagaimana kita sebagai perempuan dan sebagai ibu mengatur rumah tangga, berhubungan dengan suami dan anak-anak, supaya di masa pandemi ini yang kita sudah stres jangan ditambahin stres. Betul. Tapi untungnya kita juga kan kasih modal anak-anak kita dengan agama. Iya. Kita juga dari kecil kan kita juga dekat. Iya. Kayak dulu kan mereka waktu kecil-kecil di Amerika, mereka juga tinggal lama. Ya walaupun istilahnya tabungan habis pun nggak masalah. Yang penting kedekatan antara ibu dan anak itu penting. Banyak orang yang nyekolahin anak dibiarin aja setahun sekali. Ya mungkin untuk Mega nggak mau gitu. Biar supaya kalau kita dekat dengan anak, susah kita susah dia juga. Senang kita senang dia juga. Dia tahu kalau dia berbuat sesuatu yang membuat kita senang, dia senang gitu. Tapi kalau kita jauh dengan anak kan, dia buat suka-suka dia aja. Dia nggak peduli kita mau sedih, mau gembira, dia nggak peduli. Tapi untungnya kan kita itu memang dari kecil udah membiasakan dekat dengan anak. Jadi besar pun walaupun dia tinggal di Amerika dengan pola pikir yang udah maju, kadang-kadang kita kan kunonin. Kok mami masih gitu-gitu aja gini-gini. Kadang-kadang dia kan gitu juga. Tapi karena kita punya kedekatan hati, kita kasih sedikit aja sentuhan, dia udah bisa mengerti. Nah, itu penting banget. Benar. Oke deh, teman-teman, jadi gitu. Kita sebagai istri, sebagai ibu, benar-benar harus kreatif, berpikir, mencari solusi, tidak terbenam di dalam
masalah, tekanan, stres dan Betul. lain-lain sebagainya, Betul. tapi kita justru menjadi Mencari problem sesuatu. solver Iya, terhadap keluarga. benar. Dan jangan lupa harus sabar. Itu udah kunci banget kalau sabar sih. Sabar, pasrah, bersyukur. Sabar, pasrah, bersyukur. Dengan apa yang kita punya. Jangan kita mandang ke atas terus, tapi kita harus lihat juga ke bawah. Lihat juga ke bawah. Akhirnya kita ngerasa, aduh hidup saya lebih baik ya daripada orang lain. Betul. Akhirnya kita tenang. Kita Itu pun. ada sesuatu yang nggak bisa kita bayar dengan apapun, yaitu kedamaian di dalam hati. Betul. Ketenangan dalam hati. Kalau kita udah ngerasa bersyukur kan, kita nggak usah mau macam-macam ini itu, istilahnya ya, mau pergi-pergi, di rumah aja duduk gini udah happy kok. Nggak perlu mau kemana-mana gitu. Misal itu cuma contoh kecil. Terus kita kumpul-kumpul aja berempat, Dedi, Azra, Dima udah happy kok. Jadi sebenarnya tuh kebahagiaan itu tidak harus dengan materi, tidak semuanya dengan materi, dengan kedekatan, dengan saling memperhatikan, saling sayang, saling mengerti, saling terima, itu aja udah udah happy. Nah, yang tadi digarisbawahi, jangan lupa mendidik anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan, mendekatkan kepada belajar agama yang baik, supaya mereka tidak lepas kontrol. Ya. Jadi kalaupun dia lagi down, dia lagi susah kayak gini ya, kayak kuliah online. Kalau kuliah online ini kan dia nggak bisa tatap muka sama dosen. Banyak pelajaran yang nggak bisa segala macam. Jadi kan dia kayaknya sumpah mumet. Kita bilang Tuhan tidak pernah ngasih cobaan melebihi yang kita mampu. Pasti kita kuat, pasti kita bisa. Tapi ini gini. Pasti minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan untuk dicariin solusinya. Minta sama Tuhan untuk diberi kekuatan. Minta sama Tuhan untuk diberi kesabaran. Jadi pentingnya kita dekat sama Tuhan. Luar biasa, seorang Mega Sylvia yang bisa memberikan pencerahan kepada kita sebagai ibu, juga sebagai istri, menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan ingat, masa sulit tidak selamanya. Pasti ada hikmah di balik itu. Selalu akan ada waktunya, ada musim yang kesulitan itu pasti lewat ya nih. Pasti. Dan kita pasti bisa melewati. Harus yakin. Sama-sama. Ya. Mega, makasih banyak. Sama-sama Nindi. Kangennya udah terobati. Sekarang udah bisa ketemu. Padahal nih kalau nggak gini nggak ketemu ya nih. Aku udah memang. Pokoknya kalau ke Bali sekali lagi harus ketemu Mega. Harus ketemu. Akhirnya kesampaian. Juga. Makasih Mega untuk sehat-sehat waktunya. Ya Nin. Salam untuk Bob, untuk anak-anak. Mega happy terus, sehat Nindi terus. Juga, Nindi, amin, dan terus buat jadi inspirasi buat para perempuan, para istri dan para ibu. Terima kasih nih, sama-sama. Thank you Mega. Sama-sama nih. Itu deh bincang-bincang saya dengan Mega, temu kangen sambil sharing, banyak yang saya dapat. Dan memang kita harus saling belajar, saling melengkapi, saling menasehati. Kita bisa belajar dari siapapun tentang bagaimana mengelola kehidupan, mengelola keluarga, mengelola segala sesuatunya, baik itu tadi ya masa pandemi, ekonomi dan lain sebagainya, kita hadapi bersama-sama. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama. Yes.